Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Pikiran Kaisar Muda Haolian kembali ke masa sekarang, sosok putih di depannya turun dari langit dan berangsur-angsur menjadi jelas di depan matanya, ternyata itu adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun berbaju putih, dia mengungkapkan ekspresi kekecewaan, tetapi matanya berkedip karena terkejut, dia tidak tahu mengapa, tetapi pemuda ini tumpang tindih dengan sosok pendukung itu, dan setiap gerakannya begitu akrab. Pemuda itu adalah Yunxiao, dia menukik ke bawah tepat pada waktunya untuk melihat adegan 9 surga akan runtuh, menatap kehancuran di wajah Cao Huang Haolian, dia menghela nafas dan berkata, nama dan tubuhmu akan dihancurkan, tetapi sungai akan mengalir selama berabad-abad. Tubuh Kaisar Muda Haolian bergetar, dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi seolah-olah arus listrik telah melewati mereka, seolah-olah Thunderbolt telah menghantamnya, indera spiritualnya bergerak seperti kilat, dan waktu sepertinya telah berlalu sesaat, tetapi rasanya seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu. Dia tersenyum, dan dua baris air mata memenuhi matanya, mengalir di pipinya, dia tersedak dan bergumam, aku mengerti sekarang, jadi guru sudah memberitahuku tentang kesempatan ini 50 tahun yang lalu. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, keruntuhan tubuhnya tiba-tiba berhenti pada saat ini, kehendak yang tersebar dari 9 surga tampaknya tertarik oleh kekuatan dan dengan gila-gilaan berkumpul ke dalam tubuhnya, tidak hanya memperbaiki tubuhnya, tetapi juga membawa kekuatan yang tak ada habisnya, dia tiba-tiba berdiri dari tanah, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan menunjuk ke bawah, berkata, aturan langit cahaya bintang. Tangan kirinya menunjuk ke tanah dan berteriak, hukum denyut nadi bumi. Dua kekuatan aturan tiba-tiba muncul, dan angin serta awan melonjak ke segala arah, mulai memadatkan tubuhnya yang rusak. Apa? Feng Yi dan Chen Chuanjiu terkejut, mereka dipaksa mundur oleh kekuatan langit dan bumi, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan, bagaimana mungkin 9 surga akan, yang sudah runtuh, dipadatkan lagi. Namun, mereka berdua tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini, Ki Kaisar dari 9 surga dan hukum langit dan bumi yang berasal dari tubuh Kaisar Muda Haolian telah membuat mereka takut, dan mereka segera melarikan diri dengan ngeri. Jika wilayah itu dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan takut, tapi sekarang, dia tidak hanya kehilangan lengan, tetapi tubuhnya juga berantakan, dia pada dasarnya bertahan dengan satu tarikan napas, pada saat ini, dia sangat menyesal, mengapa dia harus ikut campur dalam urusan orang lain. Dia seharusnya hanya merebut beberapa persenjataan yang dalam dan pergi. Kaisar Muda Haolian berdiri, Ki Kaisarnya melonjak, dia menatap wilayah yang melarikan diri dan Chen Chuanjiu, dan akhirnya mengungkapkan senyum sinis, dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Tinju Vajra, sebuah kekosongan hitam muncul di bawah kekuatan tinjunya, dan hukum langit dan bumi mengembun menjadi kepalan tangan, kakinya menghancurkan bumi, dan tinjunya menembus kehampaan, akhir dari alam semesta yang tak berujung, akhir dari alam semesta yang tak berujung, Kaisar abadi dari 9 langit dan 9 bumi. Kehendak bela diri dari 9 surga, tinju abadi. Hancurkan langit, hancurkan bumi, dan hancurkan dunia. Kekuatan pamungkas dari Dao Kaisar Ki bela diri dari 9 surga. Tuan wilayah terkejut saat dia merasakan kekuatan datang padanya, dia berteriak, satu gerakan untuk mematahkan semua teknik. Itu tidak mungkin. Dia baru saja naik ke pangkat tertinggi bela diri, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa menahan kekuatan pukulan ini, apalagi penampilannya yang sakit-sakitan saat ini. Dia dan Chen Chuanjiu bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan iblis besar, hijau kecil, dan kaisar tikus di langit sangat terkejut. Kekuatan niat tinju semacam ini benar-benar melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Dan EBSP, Kaisar Muda Haolian hanya mempelajari satu teknik tinju ini dalam hidupnya, ketika dia menjadi kaisar bela diri dan memahami langit dan bumi, pemahamannya tentang teknik tinju telah mencapai puncak seni bela diri, bahkan seorang kaisar bela diri atau grandmaster mungkin tidak dapat melampauinya dalam pemahaman tentang niat tinju. Pukulan itu akhirnya mencapai efek yang dibayangkan Yunxiao,
yaitu untuk mencapai niat tinju abadi dan mematahkan semua teknik dengan satu gerakan. Mata Yun Xiao bersinar dengan kegembiraan liar, pencapaian pukulan ini sudah cukup untuk memberi Hao Lian, kaisar bela diri yang baru dipromosikan, status yang baik di dunia 9 alam surga. Li Yun Xiao, sudah terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. King kecil juga tercengang oleh kekuatan pukulan kaisar muda Hao Lian, namun, ia telah menghabiskan banyak energi esensi pohon ilahi di tubuhnya. Selain itu diguncang oleh kekuatan pukulan kaisar muda Hao Lian, jadi itu diambang runtuh. Pada saat ini, pohon cemara abadi sudah menjulang tinggi ke langit berbintang. Di atasnya, sungai perak bisa dilihat. Di dalam sungai, bintang-bintang berputar, tampaknya abadi. Tanah tandus kuno berada di sisi lain Bima Sakti. Aku hanya punya satu kesempatan untuk mengirimmu ke sana. Yun Xiao menatap Hao Lian Sao Huang, lalu terbang ke langit dengan senyum masam sambil mengutuk. Kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Tidak mudah bagiku untuk bertemu muridku, dan aku bahkan belum menyesap teh. King mengerutkan kening seolah-olah telah memikirkan sesuatu. Itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mencibir. Jika aku tidak berutang hidupku, aku bahkan tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Aku sudah membantumu membuka jalan menuju langit berbintang. Tapi aku tidak peduli apakah kamu bisa menyeberangi Bima Sakti. Aku juga telah membalas budi untuk menyelamatkan hidupku, dan aku tidak berutang apa-apa padamu lagi. Yun Xiao tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia terbang lurus ke atas di sepanjang jalan menuju surga yang dibuka oleh pohon cemara kuno. Cabang itu langsung melewati Bima Sakti dan mencapai sisi lain langit berbintang yang tak berujung. Di Bima Sakti, kekuatan alam semesta yang kuat mengisinya, memancarkan warna-warni dan indah. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan, tetapi itu juga merupakan keberadaan yang merusak. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terancam mati. Namun, pohon cemara kuno tampaknya sangat netral, dan aman dan sehat di bawah kekuatan itu. Di bawah pohon Tuhan, wilayah itu merasa bahwa ruang itu telah sepenuhnya dikunci oleh hukum, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Dalam kepanikannya, dia juga mengamuk dan meraung, jika kamu ingin membunuhku, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Dia mati-matian menuangkan kekuatannya ke dalam cincin penjinak binatang 5 elemen, berniat untuk meledakkan artefak suannya untuk menerobos penindasan Kaisar Qi dan aturan, dan berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Mata Kaisar Tikus, yang berdiri di udara, menyipit tikus pemakan roh 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya mengebor keluar dari tanah dan bergegas menuju wilayah, menggigit dan merobeknya. Binatang sialan, tersesat. Tuan wilayah itu terkejut, dia mengguncang tubuhnya dan semua tikus roh di sekitarnya meledak. Namun, ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka mematahkan kekuatan senjata tingkat yang mendalam dan tidak bisa menghancurkan diri sendiri. Bum bum bum. Tinju abadi Kaisar Muda Hao Lian bergemuruh, bahkan cahaya bintang di seluruh dunia meredup di bawah pukulan ini. Dalam sekejap, wilayah dan Chen Chuanjiu ditelan dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Kekuatannya begitu kuat sehingga mengguncang hati orang-orang. Roh senjata pedang perunggu kuno Furi Surgawi Chen Chuanjiu juga telah hancur oleh pukulan ini. Itu benar-benar berubah menjadi sepotong bahan baku besi halus dan dimasukkan ke tanah. Itu seperti batu nisannya, sunyi dan kesepian. Cincin penjinak binatang 5 elemen juga meledak, dan sumbu cincin runtuh. 5 lampu berwarna berbeda ditembakkan ke 5 arah. Itu adalah 5 raja tikus yang dikirim terbang oleh kekuatan ketika cincin penjinak binatang itu meledak. Kaisar Tikus sangat gembira. Dia bisa merasakan kekuatan hidup dari 5 raja tikus. Meskipun mereka lemah, mereka masih hidup. Mereka menghilang di udara. Setelah pukulan itu, Kaisar Hao Lian muda mendongak dan melihat sosok itu menghilang ke langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan." Wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berubah menjadi cahaya keemasan dan mengejarnya. Pada saat ini, dia memiliki pertanyaan besar di dalam hatinya. Dia harus mengejar orang itu dan bertanya padanya. Berdiri di ujung pohon cemara kuno, Yun Xiao menatap ke sisi berlawanan dari langit berbintang. Dia dikelilingi oleh turbulensi energi di alam semesta, dan dia bisa dimusnahkan jika dia tidak berhati-hati. Untungnya, energi esensi pohon ilahi yang terbakar telah berubah menjadi energi lemah yang benar-benar dapat mengusir kekuatan aliran yang bergejolak. Saat dia berjalan dengan hati-hati,
batang pohon di depannya tiba-tiba mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bayangan besar muncul di langit berbintang, menyebabkan dia membuka mulutnya karena terkejut dan langsung tertegun. Adikmu, kamu tidak bisa bermain seperti ini. Hati Yun Xiao tiba-tiba tenggelam, bayangan yang perlahan bergerak melalui langit berbintang ternyata adalah roh sejati kuno, Wu, yang telah muncul di langit tanah iblis belum lama ini. Roh sejati saat ini sedang melakukan sesuatu yang membuatnya gila melahap pohon cemara kuno. Meskipun kecepatan melahapnya sangat lambat, tubuh Wu sangat besar, hanya dengan beberapa gigitan, dia sudah menggigit 1000 meter jauhnya, terowongan itu menghilang di depannya sedikit demi sedikit, tidak mungkin mencapai sisi lain. Adikmu, Yun Xiao mengutuk dengan marah, lorong berbintang akan dihancurkan, dan tidak mungkin untuk menyeberangi Bima Sakti yang abadi, jadi, dia hanya bisa kembali tanpa hasil. Pada saat ini, bayangan muncul di sampingnya dan berkata dengan lembut, Kakak Yun Xiao, jangan cemas, saya akan membantu Anda. Yun Xiao tercengang, dia melihat sosok itu dan berkata, apakah kamu Ye Fan atau Ye Nantian? Dia tahu Ye Nantian tidak akan pernah memanggilnya saudara. Orang itu adalah Ye Fan, dia tersenyum pahit, seharusnya Xuanji Ye Fan, leluhur meninggalkan sejumlah besar informasi di lautan kesadaran saya, yang membuat saya sedikit bingung, tapi saya tetaplah diri saya, Ye Fan, ini tidak salah. Jadi, paruh terakhir dari indera ilahi Ye Nantian mengajarimu metode kontrol kapal Nuh. Tanya Yun Xiao. Ye Fan mengangguk dan berkata dengan getir, sayangnya, saya terlalu bodoh, saya tidak bisa menguasainya sama sekali, saya hanya bisa mengendalikannya dengan kasar, saya tidak tahu apakah saya bisa membantu kakak laki-laki Yun Xiao. Lupakan saja jika kamu tidak percaya diri, kata Yun Xiao, turbulensi void ini terlalu berbahaya, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati, sebaiknya Anda santai saja, dia tidak harus pergi ke tanah terpencil kuno, dia hanya menginginkan angin astral kuno, yang bisa membuka wilayah angin tablet alam ilahi. Tangan Ye Fan membentuk segel, dia berkata, saya akan mencoba. Kecepatan dia membentuk segel tangan sangat lambat dan sangat tidak berlatih, namun, karakter seperti kecebong emas bisa dilihat di segelnya, segel di dadanya memancarkan cahaya keemasan dan diproyeksikan tidak jauh, sebuah perahu emas kecil berlayar keluar darinya seperti bulan, cahaya bulan mengalir dan memantulkan perahu kecil itu, membuatnya terang dan bersih, itu tidak terlihat seperti senjata tak terkalahkan dalam legenda, melainkan seperti giok berharga berbentuk bulan sabit, memancarkan cahaya hangat. Seberkas cahaya naik dari perahu kecil dan perlahan terbentangkan, ternyata itu adalah layar yang dibentuk oleh cahaya, setelah dibentangkan, perahu menjadi penuh dengan spiritualitas, ia melangkah mendekat dan diam-diam berdiri di depan kedua orang itu, lampu yang mengalir berputar. Kapal itu hanya 4 atau 5 meter, dan Yun Xiao tahu bahwa itu hanya bentuk yang menyusut, ketika artefak mistik mencapai level ini, itu bisa diubah menjadi gunung atau direduksi menjadi debu. Dia melangkah lebih dulu, Ye Fan mengikuti di belakang, saat tangannya membentuk segel, kapal Nu berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi dari ujung pohon cemara kuno, memasuki Bima Sakti. Bum bum bum, ketika King kecil melihat ini, ia akhirnya menarik kembali kekuatannya, lorong yang dibuka oleh pohon Tuhan tiba-tiba runtuh, Kaisar Muda Haolian baru setengah jalan ketika dia melihat bahwa jalan di depannya telah benar-benar menghilang. Dia menjadi cemas dan menunjuk jari, kekuatan bintang-bintang mengembun dan berubah menjadi baju besi ringan di sekelilingnya, dia hendak menyerbu ke turbulensi kehampaan. Awan debu abu-abu yang tidak mencolok melayang di kehampaan, dan tubuhnya secara tidak sengaja bersentuhan dengannya, kekuatan bintang-bintang dengan cepat terkorosi, dan dalam sekejap, tidak banyak yang tersisa. Kaisar Muda Haolian menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur dari kehampaan dengan beberapa kilat. Pada saat yang sama, dia memadatkan Kaisar Qi-nya untuk menghilangkan energi bintang di sekitarnya. Armor Starlight yang meninggalkan tubuhnya dengan cepat terkorosi menjadi bola cahaya sebelum benar-benar menghilang. Keringat dingin keluar di dahi Kaisar Muda Haolian saat dia menonton. Berbagai energi yang tidak diketahui di alam semesta ini terlalu menakutkan. Dia menyaksikan tanpa daya saat perahu kecil itu berlayar pergi dengan angin, kedua sisi perahu tampak berlayar di permukaan air, itu menarik riak dan menyebar ke kedua sisi, secara bertahap berubah menjadi titik emas kecil yang akan menghilang ke langit berbintang.
Dia sangat cemas dan menarik napas dalam-dalam, dia memadatkan kekuatan yang kuat dan menembakkannya keluar dari mulutnya, mengirimkan gelombang suara jauh, dia hanya mengucapkan 4 kata sederhana, "Siapa kamu?" Tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban dan wajahnya dipenuhi dengan kesunyian, suara lonceng merdu datang dari jarak yang tak berujung, membawa serta suara tawa seorang pemuda, darah hijau dan hati merah berubah menjadi jubah besi, bunga plum di kaki puncak cakrawala tinggi tipis. Tubuh Kaisar Muda Haolian bergetar, dan 2 aliran air mata mengalir tak terkendali, penglihatannya kabur, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, berdiri di langit, dia tiba-tiba melemparkan jubah panjangnya di belakangnya dan berlutut di udara, membungkuk dalam-dalam ke arah langit berbintang yang jauh. Tindakannya segera mengejutkan orang-orang di bawah, terutama Tang Jie, kepalanya berdengung dan dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dia adalah penguasa bela diri dari 9 surga, selain langit dan bumi, siapa lagi yang bisa membuat mereka berlutut? Sang, di sisi lain, sedang berpikir. Mata King sedikit menyipit saat mengingat kata-kata Yun Xiao, sepertinya tiba-tiba menyadari, tetapi ada kejutan yang tak terselubung di matanya. Pohon-pohon besar di langit kehilangan ki yang dalam dan pecah berkeping-keping, jatuh dari langit, pepohonan dan daun di sekitarnya juga berangsur-angsur layu pada saat ini, dengan cepat menyusut hingga layu dan mati, berubah menjadi lumpur musim semi, seluruh prosesnya sangat cepat, tubuh pohon seperti hutan runtuh dan menghilang, kembali ke tanah iblis yang tak terbatas. Seluruh adegan itu sangat mengejutkan, tetapi selama periode waktu ini, semua orang telah mengalami terlalu banyak hal yang mengejutkan, dan mereka yang bisa bertahan sudah gila, mereka menyaksikan pohon Allah mati tanpa ekspresi apapun. Bum bum bum, sebuah ledakan keras datang dari kejauhan, lampu hijau terbang dengan kecepatan tinggi, itu adalah kapal perang dunia bawah, dalam beberapa saat itu telah tiba di depan mereka. Beberapa sosok di kapal perang langsung membubung ke langit dan tersebar ke segala arah. Mu, di mana Yun Xiao? Salah satu dari mereka bertanya dengan cemas. Orang-orang ini adalah bala bantuan yang dikirim oleh kelompok tentara bayaran pemula, sebelum memasuki penghalang 4 musim, kekuatan Mu Wu telah disegel oleh Li, jadi terlalu berbahaya untuk mengikuti mereka, jadi Yun Xiao telah mengirimnya kembali untuk melaporkan situasinya. Hai Beifei segera mengumpulkan semua ahli dan bergegas dengan kecepatan tercepat, namun, dia tidak menyangka semuanya sudah berakhir. Mata Mu Wu menjadi dingin saat dia menatap Sang dan yang lainnya, aku harus bertanya kepada orang-orang ras iblis ini. Dia lebih memperhatikan Li, segel di tubuhnya belum dipatahkan, perasaan berubah dari kehormatan bela diri menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam sangat tidak nyaman. Dalam sekejap, semua anggota kelompok tentara bayaran pemula mengepung iblis dan Tang Jie, sebenarnya ada 4 kehormatan bela diri di antara mereka, domain di tubuh mereka diaktifkan, menekan Sang dan yang lainnya. Ada juga Tao Ken dan Qi Guang, mereka awalnya melindungi Ye Fan, tetapi Ye Fan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, mereka sangat ketakutan sehingga mereka harus mencarinya berulang kali sebelum berlari, ketika mereka melihat kelompok tentara bayaran pemula, mereka segera naik untuk menyambut mereka. Di mana Li Yun Xiao? Ding Ling, melangkah maju dan berkata dengan marah. Wajahnya dan Yun Sang sangat tidak sedap dipandang, mereka adalah satu-satunya orang yang hidup di sekitar mereka, dan Yuan Sun, yang tidak jauh, berada di ambang kematian, ada juga beberapa tanda kehidupan, selain itu, tidak ada orang lain yang selamat, selain itu, tanah penuh dengan bekas luka, jelas ditinggalkan oleh pertempuran, kerusakan yang disebabkan oleh pukulan Hao Huang sangat mengejutkan. Hati mereka berdua menegang, mereka menggertakkan gigi dan bibir merah, dan telapak tangan mereka berkeringat. Ekspresi panik melintas di wajah Tang Jie, dia baru saja menembus ke peringkat kehormatan bela diri dan penuh kegembiraan, dia tidak menyangka akan menghadapi musuh yang begitu kuat, dengan kondisi iblis kecil ini saat ini. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan orang lain, semuanya, katanya segera dengan suara yang dalam, Li Yun Xiao telah pergi ke Barents kuno, kami bukan musuh. Bukan musuh. Mu Wu menatapnya dengan dingin, menyebabkan rambut Tang Jie berdiri, dia kemudian mencibir. Jangan percaya padanya, tangkap mereka semua dan interogasi mereka dengan benar, jika tidak, tidak ada dari mereka yang akan mengatakan yang sebenarnya.
Tang Jie cemas saat dia hendak berjuang, sebuah suara tiba-tiba datang dari sekolah menengah, dia benar, Tuan Li Yingying telah pergi ke tanah sunyi kuno di sisi lain langit berbintang. Sosok kekar kaisar muda Hao Lian turun dari langit, matanya sedikit merah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya saat dia mendarat di tanah. Pemimpin Guild, semua anggota kelompok tentara bayaran terkejut, kemudian, mereka menatap Kaisar Hao Lian muda dengan kaget, aura yang dia pancarkan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, mereka tidak bisa memahaminya sama sekali, bahkan penampilannya tampak menjadi lebih tampan, membuatnya lebih maskulin. Hanya ada satu kemungkinan untuk perubahan ini, dan itu adalah semua anggota kelompok tentara bayaran pemula sangat gembira dan bersemangat. Hai Beifei sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Komandan Resimen, kamu sudah mati, kamu benar-benar mati. Kaisar muda Hao Lian, di sisi lain, jauh lebih tenang, dia hanya menjawab dengan lembut, lalu matanya tertuju pada Ding Ling, dan Luo Yunsang, sedikit kejutan melintas di matanya, dan dia tersenyum penuh arti, dari mana kedua gadis ini berasal. Sepertinya kamu telah berusaha keras dalam pekerjaanmu saat aku pergi. Suasana hati Hai Beifei yang bersemangat segera menjadi dingin, melihat ekspresi cabul di wajah Kaisar muda Hao Lian, dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, Kapten, keduanya adalah teman Li Yun Xiao, dan Li Yun Xiao adalah teman kita, Anda tidak bisa takut. Tamparan tajam terdengar, dan semua orang tercengang, mulut mereka terbuka lebar, cukup besar untuk memuat sepatu. Kaisar muda Hao Lian menamparkan mulutnya sendiri dan melangkah ke arah Ding Ling, dan Luo Yunsang, dengan ekspresi gugup di wajahnya, dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan tergagap, Nyonya Li, permisi, saya hanya orang dengan mulut murahan, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Kali ini, semua orang merasa pusing, terutama para seniman bela diri dari kelompok tentara bayaran pemula, mereka semua saling memandang dan semua tercengang. Pemimpin mereka selalu pandai menjemput gadis-gadis, dia meyakinkan orang dengan aura dan penampilannya yang mendominasi, jika keterampilan menggodanya berada di peringkat di benua itu, dia pasti akan menjadi salah satu dari 10 gelar Casanova teratas, tak satu pun dari wanita yang dia incar pernah lolos, mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti anak kucing. Tang Jie dan dua pria dari Aula Api Suci juga ketakutan konyol, mereka tidak tahu tentang keterampilan menggoda Hao Lian Sao Huang, ketika mereka melihat seorang Supreme bela diri menamparkan mereka, hati mereka berkedut keras di tempat, mereka merasa bahwa apa yang terjadi di depan mereka sangat tidak nyata. Ding Ling, dan Luo Yunsang tersipu, tetapi mereka tidak menyalahkannya, sebaliknya, mereka tampak bahagia dan pemalu, mereka juga orang-orang pintar, dari kata-kata Hao Lian, mereka bisa mengatakan bahwa itu dia telah mengetahui identitas Yun Xiao. Jangan bicara omong kosong, kata Luo Yunsang, kami hanya berteman dengan Tuan Muda Yun, apakah dia pergi ke sisi lain langit berbintang sendirian? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, memperlihatkan ekspresi yang sangat khawatir. Terpot dan Qi Guang juga mengangkat telinga mereka juga sangat mengkhawatirkan kenyamanan Ye Fan. Ya, saya pergi dengan seorang anak laki-laki yang sedang mendayung perahu. Jangan khawatir, kata Kaisar muda Hao Lian, dengan kemampuan tuan itu, dia tidak akan berada dalam bahaya, ekspresi Luo Yunsang dan Ding Ling, jatuh ke matanya, dengan pengalamannya di bidang cinta, dia segera memahami hubungan halus antara ketiganya, mengapa kalian berdua tidak tinggal di hutan lagu ringanku untuk sementara waktu. Bahwa Tuhan akan segera kembali. Dia sudah lama tidak melihat tuannya, dan itu adalah kegembiraan dibangkitkan, dia segera memutuskan untuk menyenangkan kedua istri tuan ini terlebih dahulu. Ding Ling, merenung sejenak dan berkata, itu bagus juga, mari kita tangkap orang-orang ini dulu, dia menunjuk ke arah Sang dan yang lainnya, dan ekspresi Tang Jie segera berubah. Sang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Grini, yang dengan dingin menonton dari langit seperti orang luar, King kecil, aku dalam masalah, bantu aku. King Zhu tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi dingin dan mencibir, Sang, kamu bercanda, kan? Saya tidak berpikir Anda suka berbicara omong kosong. Apakah kamu tidak mengenalku? Sang tersenyum kecut, jika Anda membantu kami pergi, saya akan membantu Anda melakukan simulasi siklus bintang surgawi, puncak seni bela diri. Tubuh King Zhu gemetar karena terkejut,
tetapi dengan cepat menjadi tenang dan mencibir. Bola armilari Anda telah dihancurkan, bagaimana Anda akan menyimpulkan bintang-bintang di langit? Petik 2. Itu hanya sumbu yang rusak, tidak sulit untuk memperbaikinya, kata Yi. Selain itu, aku juga telah mengambil cukup banyak ki dalam tubuhmu, jadi akan sangat mudah bagimu untuk pulih. Anda juga harus memahami betapa bermanfaatnya bagi Anda untuk mendapatkan puncak dao bela diri. Kata-kata sang setengah benar dan setengah salah, tidak ada seorang pun di ranah seni bela diri surgawi yang bisa memperbaiki senjata suci yang rusak, tetapi dia mengatakannya dengan santai seolah-olah itu bukan masalah besar. King Zhu ragu-ragu sejenak, sangat jelas bahwa artefak suci klan iblis, bola armilari, bukan hanya artefak mendalam ofensif sederhana, itu berisi semua konsepsi seni bela diri di dalamnya. Jika disimpulkan secara ekstrim, itu bahkan bisa menjadi rahasia keadaan abadi. Bukankah terserah saya untuk memutuskan apakah Anda bisa pergi atau tidak? Suara acuh tak acuh Kaisar Muda Haolian terdengar, dia dengan dingin menatap King kecil dan mendengus. Kedua wanita muda itu telah mengatakan bahwa mereka akan membawamu kembali, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dia tidak memiliki kehadiran yang kuat, tetapi suasananya menjadi berat saat dia berbicara. Alis King berkerut, dia sudah tersentuh oleh kata-kata sang Kaisar Muda Haolian. Beri aku beberapa wajah dan biarkan mereka pergi, bagaimana? Beri kamu wajah. Wajah Kaisar Muda Haolian penuh dengan penghinaan, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap King kecil dan mengejek, menurutmu kamu siapa? Ekspresi King Zhu berubah, itu akan marah, tetapi itu menahan diri dan berkata dengan suara yang dalam, aku adalah bagian dari alasan mengapa kamu bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi. Itu benar, jika bukan karena kamu membimbingku sampai ke ruang pohon ilahi dan wawasan yang aku peroleh di sepanjang jalan, aku tidak akan maju dengan mudah. Namun, Yingluo, Kaisar Muda Haolian tidak menyangkalnya, tetapi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, kamu ingin membantuku menerobos, tetapi kamu tidak memiliki niat baik, kan? Kelopak mata King bergerak-gerak, tidak peduli apa, katanya, setidaknya aku membantumu dan tidak merugikanmu, kan? Petik 2. Siapa bilang itu? Kaisar Muda Haolian mencibir, apakah kamu tidak mencoba menyakitiku sekarang? Mereka berdua berselisih, dan suasananya menjadi semakin intens. Tidak hanya lingkungan mereka berdua, tetapi bahkan langit tiba-tiba berubah warna pada saat ini, seolah-olah itu adalah tanda sebelum badai. Meskipun keduanya telah menerobos ke alam tertinggi bela diri pada saat yang sama, mereka bukan orang biasa. Hijau kecil adalah tubuh spiritual dan memiliki kedekatan yang kuat dengan aturan langit dan bumi. Ketika itu masih merupakan kehormatan bela diri, itu bisa menggambar tiruan dari guntur kehancuran ilahi Brahma rumah ungu hijau giok kekosongan besar. Meski begitu, itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh Kaisar bela diri biasa. Selain itu, sekarang dia telah maju ke alam berdaulat bela diri. Jika dia memadatkan dunia Zifu yang menghancurkan guntur suci, kekuatannya akan menjadi lebih tak terbayangkan. Di sisi lain, niat tinju Kaisar Haolian muda tak tertandingi, dan pukulannya abadi. Apakah ada gunanya mengatakan begitu banyak? Tinju adalah hal yang paling penting. Mati. Kaisar Muda Haolian tidak bisa repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Sosoknya melintas, dan dia muncul di udara. Dia melemparkan pukulan ke wajah King kecil. Ruang itu berputar di bawah kekuatan pukulan dan runtuh. Kekuatan gravitasi yang tak terhitung jumlahnya menekannya. Ledakan. Sebuah lubang hitam kecil segera diledakkan di wajah King Zhu. Lubang itu dipenuhi dengan kehampaan hitam yang tak berujung, memberikan perasaan dingin. Petir berkedip di tubuhnya, dan wajah yang meledak segera pulih. Dengan wajah muram, dia perlahan memadatkan bola petir di tangannya. Busur listrik berderak dan berkedip sejauh ratusan meter. Warnanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan jangkauan radiasi semakin besar. Segala sesuatu dalam jarak beberapa mil berada di bawah tekanan petir. Semua orang yang hadir memandangi kilat dan guntur dengan ngeri. Belum lagi guntur, hanya tekanan yang membuat mereka berdebar-debar ketakutan, dan mereka merasa sulit untuk ditolak. Ekspresi Sao Huang Haolian juga berubah. Kekuatan Kaisar Qi-nya menyebar dari tubuhnya, mengusir petir dan melindungi bawahannya di bawah. Kelima jarinya terkepal erat, dan kekuatan aneh terus-menerus mengalir di sekitar tinjunya. Begitu dia bergerak, itu pasti akan menghancurkan surga dan menghancurkan bumi.
Apakah menurutmu niat tinju abadimu dapat memblokir guntur suciku yang menghancurkan dunia? King Zhu tampaknya sangat tidak mau bertarung, bahkan jika Anda dapat menahan kekuatan kehancuran dunia dan tidak mati, bagaimana dengan bawahan Anda? Tanpa Ki Kaisar atau persenjataan mendalam tingkat ke-9 untuk melindungimu, kamu akan dimusnahkan dalam sekejap. Hati Kaisar Muda Haolian menegang, King kecil mengatakan yang sebenarnya, melihat situasi di depan mereka, transformasi pohon ilahi bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan, namun, dia masih menolak untuk mengaku kalah dan dengan dingin mendengus, apakah kamu takut mengatakan begitu banyak omong kosong? Bukannya aku takut, kata King, kamu sama sekali bukan lawanku, namun, begitu kita bertarung, Sang dan yang lainnya akan dimusnahkan juga, dan kemudian tidak ada gunanya aku melawanmu. Kaisar Muda Haolian mendengus dingin dan berhenti berbicara, dia menarik auranya dan perlahan mendarat di tanah. Tindakannya sudah membuat pendiriannya jelas, dia menunjuk King Zhu dan berkata, aku memberimu wajah, tapi bukan kamu yang membantuku, kamulah yang membantu Tuhan itu membuka jalan menuju bintang-bintang. King kecil juga tahu kapan harus berhenti, itu menyebarkan petir di tangannya, dan seluruh langit segera kembali ke kecerahan sebelumnya, tekanan di hati semua orang tersapu, tetapi mata mereka dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat King kecil. Hakim tersenyum, dia akhirnya aman, King kecil, apakah kamu ikut dengan kami? King Zhu menatapnya dengan dingin dan berkata, saya tidak tahu kapan Anda akan dapat memperbaiki bola armilari, aku akan datang dan menemukanmu ketika saatnya tiba. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang menjauh, jelas bahwa dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Wajah Tang Jie mengungkapkan ekspresi kekecewaan, jika dia bisa mengambil King kecil dalam satu gerakan, itu akan sangat membantu, bahkan jika dia kehilangan pedang Vermilion Bird, itu akan cukup untuk menebusnya. Hai Bei Fei memandang Sang dan yang lainnya dan berteriak, cepat dan tersesat, pemimpin kita mungkin berubah pikiran nanti. Rain mendengus dan menatapnya, lalu berkata perlahan, meskipun Kaisar Haolian muda bukanlah pria yang jujur, kata-katanya sangat berbobot. Ledakan. Saat Yu selesai berbicara, tubuhnya dikirim terbang oleh pukulan Hao Huang, dan darah berceceran di udara, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Aku bilang aku akan membiarkanmu pergi, tapi aku tidak mengatakan aku tidak akan memukulimu, Kaisar Muda Haolian terkekeh, sekali lagi dan aku akan memotong bolamu. Ekspresi semua orang berubah, melihat Shao Huang Haolian, sepertinya dia mampu melakukan apa saja, wajah Yi menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya untuk pergi, Wing bergerak, tidak melupakan Yuan Sun di kejauhan, setelah dikirim terbang oleh wilayahnya, Yuan Sun tergeletak di tanah dan muntah darah, tetapi dia berhasil mempertahankan hidupnya. Tunggu, Mu Wu tiba-tiba berteriak, segel di tubuhku. Li menatapnya dengan lelah, dia tidak memiliki banyak energi yang tersisa di tubuhnya, dia mengirim beberapa mantra ke tubuh Mu Wu, tetapi seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya, dia tidak bisa berdiri diam dan didukung oleh Fu. Tubuh Mu Wu bersinar dengan lampu hijau, dan segera, tanda bundar muncul di dadanya, saat berputar, itu menghilang, segera setelah itu, gelombang kekuatan melonjak dari dantiannya, bersirkulasi di sepanjang sirkulasi Qi, menyehatkan tubuh dan meridiannya, dia tiba-tiba tertawa keras. Tang Jie, di sisi lain, dengan hati-hati berjalan ke samping, ada sentuhan merah di rerumputan. Apa yang kamu lakukan? Hai Bei Fei melangkah maju untuk menghentikannya. Wajah Tang Jie sedikit pucat saat dia dengan hati-hati berkata, ya ampun, pedangku. Wah, warna merahnya adalah pedang Vermilion Bird, dengan lambaian tangan Shao Huang Haolian, pedang itu mendarat di tangannya, dia menebas beberapa sinar pedang di udara, dan ekspresi kekaguman muncul di wajahnya, itu memang senjata yang bagus, sepertinya Anda sudah menyempurnakan beberapa di antaranya, apakah aku harus membunuhmu untuk menghapus tandanya? Matanya tertuju pada Tang Jie, dan niat membunuh melintas di matanya. Tubuh Tang Jie menjadi dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es, dia tidak berani meminta pedang lagi, dan berlari mati-matian di belakang Sang dan yang lainnya. Segera, hanya kelompok tentara bayaran pemula yang tersisa di dataran iblis. Hai Bei Fei memandangi pedang Vermilion Bird dengan sangat gembira dan berkata,
selamat kepada Kapten karena telah menerobos ke alam tertinggi bela diri dan mendapatkan senjata ilahi seperti itu. Pedang Vermilion Bird juga merupakan keberadaan yang sangat terkenal di antara persenjataan tingkat ke-9. Kaisar Muda Haolian tersenyum acuh tak acuh dan mengacungkan pisaunya beberapa kali. Dia menghela nafas, ini pedang yang bagus, tapi aku terlalu terbiasa menggunakan tinjuku untuk menggunakannya. Dia memandang Ding Ling, dan Luo Yunsen dan berkata, apakah kedua wanita muda itu tertarik bermain dengan pedang? Dia memegang pedang Vermilion Bird di tangannya dan memberikannya kepada mereka berdua. Anggota kelompok tentara bayaran pemula semuanya terkejut, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri akan berjuang untuk artefak mendalam tingkat 9 sampai mereka berdarah. Tidak apa-apa jika Hao Lian Sao Huang tidak menggunakan pedang, tetapi bagaimana dia bisa memberikannya dengan mudah? Ding Ling, hendak menolak, tetapi dia tiba-tiba punya ide. Dia mengambilnya sambil tersenyum, berubah menjadi lampu merah, dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Kalau begitu aku harus berterima kasih, Kapten. Tidak ada jejak sakit hati di wajah Kaisar Haolian muda, sebaliknya, dia sangat bahagia, senang wanita muda menyukainya. Wajah Hai Beifei pahit saat dia berkata, Kapten, bukankah kamu sedikit terlalu murah hati demi menjemput gadis? Saudara-saudara itu semua ketakutan tanpa akal ketika mereka melihat itu persenjataan mendalam tingkat ke-9. Kaisar Muda Haolian memutar matanya ke arahnya dan berkata, jadi bagaimana jika itu adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9? Jangan bilang bahwa kedua wanita muda ini tidak layak mendapatkan persenjataan tingkat ke-9. Petik 2. Ketika anggota kelompok tentara bayaran pemula mendengar ini, mereka semua sakit kepala. Dia telah mendengar bahwa ada orang yang menghabiskan semua kekayaan mereka untuk menjemput gadis-gadis, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang-orang yang memberikan persenjataan tingkat ke-9, jika ada hadiah pertunangan seperti itu, bahkan putri-putri yang bangga dari 7 sekte besar akan bisa menikahinya. Kapten, kata Hai Beifei, sekarang Chen Chuanjiu sudah mati dan keberadaan Shen Feng tidak diketahui, ini saat yang tepat bagi kita untuk menyatukan hutan lagu yang lembut. Kita harus segera kembali ke kota dan membersihkan semua faksi. Matanya bersinar karena kegembiraan, dan anggota lainnya juga sangat gembira. Semuanya dipenuhi dengan niat bertempur. Dengan penguasa bela diri yang bertanggung jawab, akan mudah untuk menyatukan hutan lagu yang lembut. Tidak perlu terburu-buru, ada sesuatu yang perlu saya lakukan sebelum kita kembali, kata Kaisar Muda Haolian. Niat membunuh di matanya berangsur-angsur mengembun, hampir nyata. Ruang di sekitar mereka membeku, dan semua anggota kelompok merasakan sedikit kedinginan. Mereka melihat sekeliling dengan kaget, tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar Haolian muda. Ada apa? Hai Beifei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tatapan Kaisar Muda Haolian tertuju pada tempat tertentu di langit saat dia dengan dingin berkata, ketika saya menerobos batas 9 kehendak surga, tidak mungkin untuk menembus batas dengan kekuatan wilayah saya dan Chen Chuanjiu. Namun, seseorang diam-diam melancarkan serangan diam-diam dan menggunakan metode yang baik. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan skor, bukan? Petik 2. Ruang di sana sedikit bergetar, dan riak menyebar. Segera, sosok dengan wajah pahit dan ekspresi ketakutan terungkap. Komandan Resimen Haolian, ini kesalahpahaman, ini benar-benar kesalahpahaman. Pria itu basah kuyup dengan keringat dingin. Dia berjalan turun dari langit dan berkata, awalnya aku ingin membantumu dan menyelinap menyerang wilayah kekuasaan dan yang lainnya, tetapi siapa yang tahu bahwa kombinasi faktor yang aneh akan membuatku ketakutan konyol. Untungnya, langit memiliki mata dan tidak menyebabkan bencana besar. Saya adalah perahu ikan matahari dari toko harta karun, dan saya telah bertemu kakak laki-laki Anda Hua Qiansu beberapa kali. Kita bisa dianggap sebagai keluarga. Setelah dia selesai berbicara, suasana langsung menjadi dingin dan tidak ada suara. Tatapan dingin Kaisar Muda Haolian membuat rambutnya berdiri. Jika dia berada pada kondisi puncaknya, dia akan memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya bahkan jika niat tinju lawannya kuat. Namun, dia hampir dilumpuhkan oleh telapak tangan Ye Nantian. Bahkan kehormatan bela diri puncak bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah beberapa menit hening, perahu ikan matahari terus menyeka keringat dingin dari dahinya dan bersumpah bahwa itu telah memperburuk keadaan, dan bahwa itu tidak mencoba untuk mengaturnya.
Kaisar Muda Haolian menatapnya sebentar sebelum tiba-tiba bertepuk tangan, ngomong-ngomong, ada baiknya menyegelmu dan menjagamu di sisiku sebagai penolong, kalau tidak, akan sangat disayangkan jika seorang Supreme bela diri ditampar sampai mati. Apa maksudmu, Cap? Kamu akan menyegelku. Perahu ikan matahari sangat ketakutan sehingga mundur. Namun, Haolian Sao Huang sudah bergerak, 3 suara menusuk udara terdengar berturut-turut, dan rasa sakit yang hebat seolah-olah dia sedang terbakar datang dari dadanya. Setelah itu, sirkulasi Yuan Qi di tubuhnya tiba-tiba terputus, perasaan kuat di dantiannya benar-benar menghilang, dan auranya tiba-tiba turun tajam. Tidak hanya itu, pemahamannya tentang hukum langit dan bumi juga telah menghilang, kultivasinya telah jatuh dari alam Kaisar Agung dan kembali ke puncak alam kehormatan bela diri. Ekspresi ikan Sunbot berubah drastis, dan dia merobek pakaiannya karena terkejut. Dia melihat 3 titik hitam kecil di dadanya saling menggigit seperti kecebong, mereka membentuk lingkaran dan secara bertahap menghilang ke dalam dagingnya. Orang harus tahu bahwa seorang kaisar bela diri begitu kuat sehingga setiap gerakannya sejalan dengan dao surgawi, bahkan jika keberadaan beberapa bintang lebih tinggi darinya ingin menyegelnya, itu hampir tidak mungkin. Namun, Sao Huang Haolian baru saja maju ke alam bela diri tertinggi, namun dia telah menyegelnya dan menyebabkan kultivasinya turun ke alam utama. Efeknya terlalu mengejutkan dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hehe, kamu harus jujur sekarang, jika kamu bekerja dengan baik di bawahku, mungkin aku akan membuka segelmu saat suasana hatiku baik. Hehe, Kaisar Muda Haolian mencibir, jika Anda tidak setia dan ingin melarikan diri kembali ke Myriad Treasure Store, tidak apa-apa, beritahu saya jika Anda ingin pergi, saya akan mengirim Anda pergi, katanya dengan senyum murah hati. Pada saat yang sama, mereka menyebarkan berita bahwa niat bela diri perahu ikan matahari telah disegel dan hanya memiliki budidaya kehormatan bela diri. Pasti ada banyak orang yang tidak menyukaimu karena kamu telah menjadi tertinggi bela diri, bukan? Sekarang kultivasi mereka telah jatuh, mereka pasti akan lebih dari bersedia bertemu denganmu dan mengenang masa lalu. Wajah perahu ikan matahari langsung memerah seperti hati babi. Setiap Supreme bela diri telah berhasil naik dengan menginjak tulang banyak pecundang, dan mereka pasti akan memiliki banyak musuh. Hai Bei Fei mencibir, kamu harus puas bahwa kamu bisa bekerja untuk pemimpin guild, maka tidak perlu memikirkan menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, tidak masalah apakah kamar dagang nomor 1 di dunia memilikimu sebagai tertinggi bela diri atau tidak. Semua orang tertawa, dan hanya perahu ikan matahari yang memiliki ekspresi pahit. Tao Ken dan Qi Guang tidak ingin kembali ke kota bersama yang lain, mereka bersikeras menunggu Ye Fan. Kuil api suci mereka hanya memiliki Ye Fan sebagai tulang punggung, jika sesuatu terjadi padanya, itu hampir sama dengan dimusnahkan sepenuhnya. Sao Huang Haolian tidak tinggal lebih lama lagi dan memimpin semua orang kembali ke kota. Tinggi di langit, di dalam Bima Sakti, semua jenis energi menakutkan mengalir. Sebuah perahu emas kecil dengan lembut mendorong energi yang mengalir, perlahan bergerak maju, sepertinya sangat lembut. Ye Fan duduk dengan tenang di tengah kapal Nuh, dia menyulap segel dengan satu tangan, matanya tertutup, tubuhnya memancarkan cahaya lemah. Ini bisa meminimalkan hilangnya daya dan mendukung penyeberangan langit berbintang. Mata Yun Xiao terus menyapu di luar kapal, melihat semua jenis aliran energi dan sejumlah besar meteorit beterbangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan tidak percaya, masing-masing hal ini sudah cukup bagi kita untuk mati berkali-kali. Kapal Nuh ini benar-benar bukan senjata tingkat mendalam biasa, sebenarnya baik-baik saja. Petik 2. Ya, itu Ying Luo. Yun Xiao tiba-tiba terkejut, sebuah patung perunggu besar yang rusak telah muncul di depan mereka, melayang di udara dan melayang ke arah mereka. Patung perunggu itu sudah compang camping, dan wajahnya tidak bisa terlihat jelas, tepi dan sudut tubuhnya telah dihaluskan, dan itu hanya mengambang di kehampaan. Ye Fan juga membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi terkejut, dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu di langit berbintang. Patung perunggu ini seharusnya sangat tua, saya tidak tahu mengapa itu tidak dihancurkan di langit berbintang, tetapi saya masih bisa melihat garis kasarnya. Yun Xiao tidak menanggapi, tetapi terus menatap patung perunggu itu. Pada awalnya, dia penuh dengan keraguan, tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi kejutan besar. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menunjuk ke patung perunggu dan berkata dengan cemas, bisakah kamu mengambil benda itu?
Ini adalah logam bersinar biji surgawi dewa tingkat 9 yang langka. Suaranya bergetar karena terkejut, dan dia berkata, "Sialan, siapa yang mengubah begitu banyak logam Skeishin menjadi patung? Adikmu, siapa yang memiliki wajah sebesar itu? Ini hanya seukuran kepalan tangan dan dapat digunakan untuk menyempurnakan persenjataan mendalam tingkat ke-9, itu adalah biji ilahi yang telah punah di benua itu." Ye Fan tercengang, meskipun dia tidak tahu apa itu emas kekilau surgawi, dia tahu itu luar biasa dari kata-kata Yun Xiao. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku akan mencoba, lagi pula, sudah agak sulit untuk mengendarai perahu kecil ini." Yun Xiao sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. "Aku harus mencoba. Setelah melihat harta karun yang begitu langka, jika kita melepaskannya, kita tidak akan bisa mati dengan damai." Sebagai alkemis tingkat 9, dia sangat menginginkan bahan-bahan langka itu, tetapi hanya ada beberapa bahan berharga yang bisa menarik perhatiannya. Ye Fan dengan canggung menggunakan teknik, memutar perahu dan menuju ke arah patung, tetapi patung itu tersapu oleh berbagai energi di galaksi, bergerak semakin jauh dalam lintasan yang tidak teratur. "Kakak laki-laki Yun Xiao, saya khawatir kita tidak bisa melakukannya lagi, patung ini." Ye Fan merasakan gelombang ketidakberdayaan, dia hanya bisa mengendalikan kapal Nuh dengan sederhana, dan hubungan mentalnya tidak begitu kuat, itu hampir tidak terlihat, akan sulit baginya untuk menyeberangi pantai seberang, begitu dia membuka mulutnya terbuka dan tidak bisa menutup. Yun Xiao bergegas keluar dari perahu tanpa peduli dengan hidupnya, gas hitam dari baju besi langit iblis menyebar keluar dari tubuhnya dan terbang langsung menuju patung perunggu. Melihat bahwa energi iblis yang mengerikan telah ditekan ke keadaan yang sangat lemah hanya dalam beberapa napas, Yun Xiao mengeluarkan lonceng dinasti dan mengguncangnya, menciptakan ruang yang terdistorsi di sekitarnya. Kemudian, dia mengumpulkan ki primordialnya dan menggunakan pembengkokan spasial di udara untuk mencapai jarak puluhan meter dari patung dalam beberapa saat. Pada saat ini, banyak kekuatan kekerasan langsung menembus ki iblisnya dan mengguncang tubuh baju besinya, membuat suara dan percikan api yang menusuk telinga. Mata Yun Xiao berubah menjadi merah darah saat dia memutar ruang di sekitarnya dengan aliran kekuatan spiritual. Patung emas dari pengadilan refleksi surgawi langsung digeser olehnya, dan dengan kilatan cahaya keemasan di antara alisnya, itu dibawa ke tablet alam ilahi. Ye Fan, yang menonton dari kejauhan, ketakutan. Saat ini, tubuh Yun Xiao tampak seperti ditutupi dengan petasan, berderak di bawah semua jenis energi kekerasan, dan percikan api serta busur listrik ada di mana-mana. Jika bukan karena baju besi langit iblis, dia pasti sudah mati sejak lama. Setelah mendapatkan patung itu, Yun Xiao sangat gembira, bahkan di lingkungan yang begitu berbahaya, dia tidak lupa tertawa terbahak-bahak, merasa bangga pada dirinya sendiri. Beberapa sinar energi menembus pahanya, baru kemudian dia melarikan diri kembali ke perahu dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Ye Fan melihat baju besi langit iblis di tubuhnya dengan kaget. Ki iblis gelap telah benar-benar menghilang, baju besi itu juga ditutupi goresan, dan banyak bagian telah runtuh. Dia pernah memakai baju besi ini sebelumnya, jadi dia secara alami tahu seberapa kuat kekuatan pertahanannya, namun, itu sebenarnya rusak sedemikian rupa hanya dalam beberapa saat. Pada saat ini, dia juga sangat terkejut dengan keajaiban kapal Nuh, yang tidak terhalang di lingkungan yang begitu keras. Sambil mengerutkan kening, Yun Xiao mengulurkan tangannya, dan baju besi langit iblis muncul di telapak tangannya. Itu memang mengalami banyak kerusakan. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menyentuh baju besi. Cahaya ungu samar naik dari dalam dan dengan hati-hati tertangkap di telapak tangan kirinya. Cahaya ungu itu sebening kristal dan sangat lengket, itu kental dan tidak menghilang. "Kakak laki-laki Yun Xiao, apa ini?" Ye Fan juga terkejut, dia merasa itu sangat indah. Yun Xiao terkekeh dan berkata, "Aku tidak menyangka akan melihat aurora ungu, pantas saja Mo Tiankai tidak bisa menghentikannya. Pernahkah Anda mendengar tentang cahaya warna aslinya?" Petik 2. Ye Fan mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, dia berkata dengan heran, "Mungkinkah merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, 7 warna cahaya asli?" Meskipun kekuatan Ye Fan biasa-biasa saja, sebagai murid kaisar bela diri yang tak tertandingi, dia sangat berpengetahuan.
Itu benar, puji Yun Xiao, itu adalah aurora ungu di sumber cahaya 7 warna, ini juga merupakan jenis energi dunia, tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Dia mengerutkan kening dan tersenyum pahit, namun, tidak ada cukup aurora ungu, sepertinya ada banyak hal baik di Bima Sakti ini, saya harus kembali jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Dengan hati-hati, Yun Xiao mengambil cahaya ungu langsung ke gelabelannya dan membiarkannya melayang di atas dantiannya, diam-diam berdiri di sana. Dia kemudian menyimpan baju besi langit iblis, meskipun baju besi itu rusak, dia tidak merasakan sakit hati, di kehidupan sebelumnya, dia bisa membuat baju besi setingkat ini, selama dia bisa memulihkan kekuatannya sesegera mungkin, persenjataan yang dalam akan mudah disempurnakan. Yevan tersenyum pahit, kakak laki-laki Yun Xiao sangat berbakat, saya khawatir Anda satu-satunya dalam sejarah, saya tidak berani datang ke tempat seperti ini lagi. Yun Xiao tersenyum, Anda telah menerima warisan Ye Nantian, dan Anda telah menjadi penguasa bela diri, hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai puncak seni bela diri, saat itu, tempat ini hanya akan berjalan-jalan di taman. Meskipun galaksi sangat berbahaya, itu adalah tanah harta karun bagi pembangkit tenaga listrik di puncak Dao bela diri, dia tidak hanya bisa meminjam kekuatan bintang-bintang di Bima Sakti untuk berlatih, tetapi dia juga bisa menemukan banyak harta karun dari waktu ke waktu, sebagian besar bahan pandai besi kelas atas di benua itu berasal dari luar angkasa ini, alam sei bela diri surgawi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak harta langka telah menghilang. Setelah menyingkirkan baju besi dan aurora ungu, Yun Xiao dengan hati-hati mengeluarkan patung besar dari tablet alam ilahi. Patung itu sedikit lebih pendek dari Yun Xiao dan memiliki sosok yang ramping. Itu adalah patung seorang wanita, meskipun sudah lama tidak dapat dikenali, orang masih bisa melihat pesona masa lalu yang tak tertandingi dari bentuk tubuhnya. Siapa yang begitu berpengaruh menggunakan sepotong emas kekaisaran Skeishin sebesar itu? Bahkan jika itu digunakan sebagai bahan utama, itu dapat digunakan untuk menyempurnakan lebih dari 20 persenjataan mendalam tingkat 9, untuk benar-benar menggunakannya untuk melemparkan patung seorang wanita. Yun Xiao bukanlah pria yang belum pernah melihat dunia, tetapi dia masih dikejutkan oleh gerakan besar ini. Dia dengan hati-hati mengamati berbagai bagian patung dan dengan cepat menemukan beberapa situasi yang mengejutkan. Pertama-tama, patung ini sebenarnya dipahat dari sepotong lengkap elang emas pengadilan refleksi surgawi. Meskipun kualitas emas Heaven Shin Ke yang besar ini sangat bagus, jika seseorang menyelidikinya dengan hati-hati dengan indera spiritual mereka akan menemukan bahwa itu masih mengandung banyak kotoran sederhana, dapat dilihat bahwa itu belum pernah ditempa sebelumnya dan merupakan tambang ilahi alami yang lengkap. Sebagai alkemis tingkat 9, dia bahkan belum pernah mendengar tentang logam iluminasi langit alami yang begitu besar, apalagi melihatnya. Itu harus menjadi lokasi tambang elemen esensi dari tambang emas Keishinku, itu pasti karya sekte raksasa sejak lama. Kedua, meskipun penampilan wanita di patung itu sama sekali tidak dapat dikenali, sikap dan bentuk tubuhnya yang elegan saja membuat orang merasa terkejut, dia suci, murni, dan tidak dapat diganggu-gugat. Memegang patung itu dengan kedua tangan, Yun Xiao merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan akan hukuman, seolah-olah menyentuhnya dengan tangannya adalah penghujatan terbesar terhadap sang dewi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika itu adalah karya seni, dipadatkan dengan kekuatan hukum, di bawah erosi waktu dan energi kosong, itu seharusnya sudah menghilang sejak lama. Temperamen Yun Xiao tegas, dan kekuatan jiwanya sangat besar, secara alami, dia tidak akan terguncang oleh aura ilahi yang terpancar dari patung itu. Energi di dalam materi tingkat 9 ini sangat besar sehingga sangat sulit bagi alkemis biasa untuk menyelidikinya dengan kekuatan jiwa mereka, bahkan dengan kekuatan jiwa tingkat ke-6 Yun Xiao saat ini, dia hanya bisa mengamati bagian yang sangat dangkal dan tidak menemukan apapun yang aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh di dalamnya? Namun, ini adalah tambang biji emas Tian Zhao Ke yang lengkap, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Siapa yang bisa melakukan sesuatu yang aneh di dalam? Yun Xiao berpikir lama, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya. Saya tidak peduli, ketika aku pulih ke peringkat 9, aku akan memurnikanmu secara langsung, saya akan tahu apa yang terjadi. Yevan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Kakak Yun Xiao,
patung ini memberiku firasat yang sangat buruk, itu membuat pikiran saya sulit untuk tenang." Dia menatap patung itu dengan sungguh-sungguh, dan gerakan mantra di tangannya menjadi agak tidak stabil. Yun Xiao meletakkan patung itu langsung ke tablet alam ilahi dan berkata, "Ini memang agak aneh, jangan terganggu." Pada saat ini, mereka sudah mencapai sisi lain Bima Sakti, berbagai energi menakutkan dalam turbulensi kekosongan semakin berkurang, banyak jejak buatan manusia mulai muncul di sekitar perahu kecil, seperti beberapa senjata tingkat mendalam yang rusak, dan ada juga reruntuhan istana yang diduga buatan manusia, bahkan ada petak-petak besar karung tanah. Ye Fan berkata dengan heran, dikatakan bahwa tanah terpencil kuno awalnya adalah bagian dari alam bela diri surgawi. Saya tidak tahu mengapa itu ditinggalkan oleh orang-orang perkasa kuno sampai ke ujung langit berbintang, sepertinya itu benar. Yun Xiao juga kaget, sebidang tanah besar muncul di kehampaan di depannya, yang terlihat sangat aneh. Selanjutnya, untuk melempar benua dari bawah ke ujung langit berbintang, kekuatan luar biasa macam apa ini? Ye Fan, kirim aku ke sini. Perahu kecil itu diam-diam berlabuh di sebidang tanah, ruang di sekitarnya sunyi dan gelap, hanya bintang-bintang di kejauhan yang berkedip-kedip dengan sedikit cahaya. Ye Fan juga lelah, segel tangannya berhenti, cahaya keemasan pucat di kapal Nuh segera menghilang, dan Yun Xiao dengan lembut menginjak tanah, sejauh mata memandang, ada potongan-potongan kantong tanah, mengambang di kehampaan seperti daun teratai di kolam. Tempat ini terlihat cukup menarik. Yun Xiao melihat botol giok putih kecil di tanah di kejauhan, dia mengulurkan tangan untuk meraihnya dan mengisapnya ke telapak tangannya, kemudian, dia membuka botol dan mengendusnya dengan hidungnya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. "Ada apa?" Ye Fan bertanya, kakak laki-laki Yun Xiao. Yun Xiao melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata, "Botol giok ini kosong, tetapi memancarkan aroma obat dari pil obat tingkat 8, meskipun botol jade kaca lemak putih adalah wadah terbaik untuk menyimpan pil, aromanya hanya akan bertahan paling lama 100 tahun, ini berarti bahwa botol giok ini tertinggal setidaknya 100 tahun yang lalu, jika tidak, ki obat akan menghilang sejak lama." 100 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seniman bela diri puncak seperti mereka. Ye Fan terkejut, "Maksudmu seseorang pernah ada di sini? Tapi bukankah pohon cemara kuno satu-satunya jalan menuju wilayah bintang yang tak terbatas?" Yun Xiao membuang botol giok seolah-olah itu adalah sampah dan mendengus, "Siapa tahu? Ada banyak monster yang tersembunyi di ranah seni bela diri surgawi, dan mereka memiliki segala macam trik. Selain itu, tanah terapung sama sekali bukan tanah biasa, itu memiliki gravitasinya sendiri, seolah-olah berjalan di ranah seni bela diri surgawi. Langit berbintang alam luar tampaknya sangat menarik." Ye Fan menelan ludahnya dan tersenyum pahit, hanya kakak laki-laki Yun Xiao yang tertarik dengan tempat yang begitu aneh. "Apakah Anda tertarik untuk pergi bersama saya?" Yun Xiao tertawa. Ye Fan menggelengkan kepalanya, "Tidak, leluhur meninggalkan terlalu banyak hal di pikiranku, saya tidak tahu kapan saya bisa mencerna semuanya, aku akan segera pergi mencari tempat tanpa siapapun untuk mengasingkan diriku dan hanya keluar setelah aku membuat beberapa kemajuan dalam kultivasiku." Yun Xiao mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, "Itu benar, berita tentang Anda mendapatkan kapal Nuh akan segera menyebar ke seluruh benua. Pada saat itu, tidak hanya 7 kekuatan utama akan mencarimu, tetapi bahkan tempat suci akan mencarimu, Anda harus berhati-hati." Ye Fan berkata, "Jangan khawatir, saya sudah memiliki tempat di hati saya, zona suci dan 7 kekuatan tidak akan dapat menemukanku. Setelah aku keluar dari pengasingan, aku pasti akan meminjamkan kapal Nuh ini kepada kakak laki-laki Yun Xiao untuk penelitian." "Terima kasih." Yun Xiao tersenyum, "Anda sangat bijaksana, selamat tinggal, Ye Fan." Dengan lambaian tangannya, dia menuju ke tanah tak berujung. "Yun Qian, kakak laki-laki Yun Xiao." Ye Fan tiba-tiba memanggil, ekspresi tekad muncul di wajahnya, dia mengepalkan tinjunya, "Aku selalu mengagumi kakak laki-laki Yun Xiao. Namun, lain kali kita bertemu, aku pasti akan melampauimu." Yun Xiao menoleh sedikit dan menatap Ye Fan, yang sedikit gugup, dan berkata sambil terkekeh, "Kamu ingin melampauiku? Hehe, kuharap kamu akan berada di puncak bela diri Dao saat kita bertemu lagi." Dia berbalik dan melangkah ke reruntuhan tanpa melihat ke belakang, berubah menjadi cahaya redup dan menghilang dari pandangan Ye Fan.
Puncak seni bela diri. Yevan merasakan darahnya mendidih, dia berkata dengan tegas, kami pasti akan melakukannya. Melihat Yun Xiao, yang telah menghilang di depan matanya, dia memberi hormat dalam-dalam. Bintang-bintang berkedip-kedip di kejauhan, dan bulan yang cerah tergantung di langit. Sosok samar muncul di bawah sinar bulan, Yevan berada di perahu emas, perlahan bergerak menuju benua yang tak berujung. Yun Xiao berlari cepat melintasi langit berbintang di darat sendirian. Tanah sunyi kuno adalah tanah kematian yang sunyi, dikelilingi oleh angin kencang purba, di bawah kekuatan elemen terkuat, makhluk hidup apapun akan langsung berubah menjadi mayat kering, tidak pernah membusuk. Tanah di bawah langit berbintang harus menjadi pinggiran Barents kuno. Meskipun lingkungan tampak luas dan tak terbatas, sebenarnya sangat mudah untuk mengidentifikasi arah. Selama seseorang menggunakan bintang-bintang sebagai koordinat, mereka pasti tidak akan salah. Yun Xiao berlari sebentar, dan tiba-tiba, cahaya redup muncul di depannya, menerangi area itu, dan kemudian meredup lagi, hanya menyisakan kegelapan. Yun Xiao berhenti dan melihat ke depan dengan heran, matanya dipenuhi dengan keraguan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh, mengapa ada konvergensi kekuatan bintang di depan. Dia melihat ke kejauhan dan melihat cahaya bintang redup memancar dari daratan beberapa mil jauhnya, itu seperti bintang dalam kehampaan, terkadang gelap dan terkadang terang. Mungkinkah bintang-bintang telah jatuh di sini dan belum sepenuhnya mati? Itu tidak benar, kantong tanah ini sangat tipis, bagaimana ia bisa menahan jatuhnya bintang-bintang? Mungkinkah harta langka ditinggalkan di sini? Petik 2. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka langsung sangat gembira. Ini adalah medan perang dari zaman kuno, dan prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mati di sini. Patung emas istana kekaisaran Tenzhou yang dia peroleh sebelumnya seharusnya merupakan produk dari waktu itu, kemungkinan besar juga beberapa harta tertinggi lainnya telah ditinggalkan. Dia dengan cepat bergegas menuju tanah Starlight dan segera melihat area cahaya keemasan yang luas, itu jelas bukan jatuhnya bintang, tetapi cahaya bintang diserap langsung dari bintang-bintang di sekitarnya tidak jauh, semua itu dikumpulkan untuk menghasilkan kekuatan bintang yang begitu kuat yang mencakup diameter beberapa ratus meter. Jantung Yun Xiao berkedut hebat saat dia melihat Starlight dengan kaget, ada barisan besar yang beroperasi di cahaya bintang, dan di tengahnya ada seorang lelaki tua berjubah kuning, duduk bersila dan bermeditasi dengan mata tertutup, cahaya bintang yang tak berujung menimpanya dan benar-benar terserap. Yun Xiao tersentak dan berteriak ngeri, seseorang benar-benar menyerap energi bintang untuk berkultivasi. Tao Wu ini, pemandangan di depannya terlalu luar biasa, dia tidak hanya tidak memiliki harta langka, tetapi dia juga bertemu dengan seseorang. Teriakannya langsung mengejutkan lelaki tua yang sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan menyala seperti kilat. Orang tua itu juga terkejut tak terkata-kata, dia tidak pernah berpikir bahwa kultivasinya akan terganggu, matanya membelalak karena terkejut sesaat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Kita berada di luar angkasa, bagaimana bisa ada orang di sini? Tidak, itu tidak mungkin, itu pasti penghalang karma dari iblis batinku. Oh tidak, mengapa iblis hati muncul? Orang tua berjubah kuning itu buru-buru memejamkan mata dan menggunakan teknik hati yang jernih dalam upaya untuk menyingkirkan semua jenis pikiran yang mengganggu. Dia mulai bermeditasi dan mengatur napasnya lagi, mencoba menyingkirkan penghalang iblis. Namun, setelah beberapa napas, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia membuka matanya dan menggosok matanya dengan putus asa dengan tangannya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak salah, itu bukan iblis batinnya, itu memang menerobos masuk. Orang tua itu langsung melompat dari tanah dan mundur beberapa langkah ketakutan, dia berteriak dengan waspada, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Yun Xiao juga dalam keadaan waspada, dia menjilat bibirnya yang kering, siapapun yang bisa berkultivasi di langit berbintang ini pasti tidak lemah. Dia menatap lelaki tua berjubah kuning itu sebentar dan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut yang luar biasa, kemudian, pupil matanya juga melebar, dia benar-benar secara bertahap mengenali orang di depannya, itu sebenarnya adalah kenalan lamanya, dia berteriak kaget, kamu Yuan Gaohan. Tubuh jiwa cahaya bintang tingkat 8. Bersambung.